Dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia biasa senantiasa terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang memberikan kepada kita solusi, yaitu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita dan bertobat kepadanya. Bahkan Allah mengabarkan, bukanlah orang yang bertakwa itu yang tidak pernah berbuat dosa, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang maksum. Begitu pula para malaikat. Tapi selama kita masih manusia biasa, kita akan selalu terjerumus dosa. Maka hamba Allah yang bertakwa, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Dia tidak menunda-nunda taubatnya, dan dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 135 sampai 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri. Maksudnya berbuat dosa. Karena jemaah sekalian, hakikatnya ketika kita berbuat dosa, kita enggak merugikan Allah sedikit pun. Kita hanyalah merugikan diri kita sendiri. Sehingga orang yang berbuat dosa itu, kata Allah, mereka berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri. Maka orang yang bertakwa, apa yang mereka lakukan? Mereka segera ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka memohon ampun, beristighfar atas dosa-dosa mereka tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan Allah tegaskan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka itulah yang akan mendapatkan balasan ampunan dari Rabb mereka, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang yang berbuat baik. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat orang yang bertakwa, penghuni surga. Mereka masih mungkin terjerumus dosa, tapi mereka segera bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka pun mendapatkan cinta Allah. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, maka sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Suatu hari datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Di masa-masa sulit, ada 4 orang, masing-masing datang kepada beliau mengadukan permasalahan hidup yang mereka hadapi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, anna rajulan syaka ilaihi al-jadbah. Orang pertama mengadukan kepada beliau akan musim kemarau yang sudah berkepanjangan. Faqal, maka beliau mengatakan kepadanya, istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar al-faqra. Kemudian orang yang kedua mengadukan kefakirannya, kemiskinannya. Faqal, maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustani. Datang orang yang ketiga mengadukan dia memiliki perkebunan tapi airnya kering. Faqal, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar. Kemudian datang orang yang keempat mengadukan ada maluhalat, sudah lama menikah tapi belum juga punya anak. Faqal, istaghfirillah, maka beliau mengatakan, kalau begitu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datang orang mengadukan berbagai macam permasalahan, beliau cuma ngasih satu solusi, semuanya sama, istaghfirillah, beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tala alaihim hadhil ayah. Kemudian beliau membaca ayat yang terdapat dalam surat Nuh mulai ayat ke-10 yang merupakan dalil istighfar itu adalah solusi semua permasalahan kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah, mohon ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang melimpah, yang mencukupi kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Dan Dia akan menganugerahkan kepada kalian harta yang melimpah dan anak-anak. Dia akan menganugerahkan kepada kalian keturunan. Wa yaj'al lakum jannat
jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dia juga akan menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita di antara keutamaan istighfar adalah Allah akan meluaskan rezeki kita. Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini. Dan juga jemaah sekalian, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menahan azab Allah. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad sementara engkau masih berada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka masih terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jemaah sekalian, meskipun kita banyak dosa, tapi kita selalu beristighfar, maka itu akan menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana fihim amanani." Dahulu pada manusia ada dua keamanan, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. Keamanan yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Allah tidak mengazab manusia. Keamanan yang kedua adalah istighfar. Fadhahaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Kini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi masih ada satu tersisa, yaitu istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jemaah sekalian, ketika kita ditimpa musibah, maka kembali kepada Allah, bertobat kepadanya, memohon ampun atas dosa, itu juga solusi atas musibah kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditimpa musibah yang sangat besar, ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan, kemudian dibawa ke dalam lautan yang gelap. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Fanada fi dzulumat." Beliau pun berdoa di kegelapan-kegelapan. Kenapa disebut sampai kegelapan-kegelapan? Kata para ulama, mencakup 3 kegelapan. Pertama, gelapnya di perut ikan. Yang kedua, gelapnya di kedalaman laut. Yang ketiga, gelapnya malam seorang diri. Apa yang beliau katakan? "Allah ilaha illa anta. La ilaha illa anta." Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikanlah jemaah sekalian, ada 3 ucapan beliau. Pertama, la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini pernyataan tauhid. Kita nyatakan keimanan kita. Hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Yang kedua, subhanak, maha suci engkau. Apa jemaah sekalian artinya maha suci engkau? Artinya engkau tidak pantas dipersekutukan. Tidak pantas manusia menyembah kepada selain engkau. Itu maknanya. Sebagaimana di ayat yang lain, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian yang ketiga, pernyataan taubat beliau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah SAW bersabda tentang doa ini, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau membacanya saat di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya doa ini tidaklah seorang muslim pun membacanya tatkala menghadapi permasalahan apapun kecuali pasti Allah kabulkan. Di antara penyebabnya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya. Jemaah sekalian, yang terakhir, ada banyak lafaz istighfar. Yang paling singkat adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ada satu istighfar yang paling afdal kata para ulama, sehingga ini dinamakan Sayyidul Istighfar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya istighfar yang terbaik. Ini dianjurkan kita baca setiap hari pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Rabbku, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqatani wa ana abduk. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. Dan aku berada dalam perjanjianmu, artinya aku terikat dengan kewajibanku kepadamu dan aku menanti janjimu kepadaku untuk membalas dengan balasan yang terbaik. Mastata'tu, semampu aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, serta aku akui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku.
faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini jamaah sekalian dianjurkan dibaca setiap hari pagi dan sore. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca di pagi hari dalam keadaan meyakininya, kemudian dia wafat, dia pasti masuk surga. Barang siapa membaca di sore hari dalam keadaan dia meyakininya, meyakini kandungan makna yang telah dia ucapkan, kemudian dia wafat, maka dia termasuk penghuni surga. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini dan dimasukkan ke dalam surga. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.